Shalom, salam anugerah Tuhan. Pernahkah kita mendengar sebuah pepatah, senjata makan tuan? Pepatah itu memiliki arti, sesuatu yang jahat dan direncanakan untuk mencelakakan orang lain, tetapi berbalik mencelakai dan mengenai diri sendiri. Itu yang sedang diungkapkan melalui Mazmur ini. Pada awal nyanyian ini, Daud memohonkan agar Tuhan mendengar keluhannya. Apa yang terjadi? Rupanya ada orang-orang di sekitar yang merancangkan rencana jahat melawan Daud. Mereka hendak menjatuhkan Daud melalui perkataan-perkataan yang jahat, seperti pedang dan anak panah beracun yang melumpuhkan, bahkan mereka tanpa segan memasang perangkap untuk menjebak Daud tanpa ampun serta yakin bahwa rancangan itu sangat rapi. Tidak ada seorang pun yang tahu. Itulah keyakinan mereka. Namun, ada satu pribadi yang Maha Tahu, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan bertindak, bahkan bertindak di luar dugaan. Tuhan membalikkan keadaan dengan membuat para musuh Daud sendiri yang tergelincir dan jatuh. Rancangan jahat itu menimpa diri mereka sendiri. Keadaan yang terbalik ini membuat banyak orang takut dan mengakui kekuasaan dan kebesaran Tuhan. Mazmur ini menguatkan setiap kita bahwa Tuhan Maha Tahu atas segala rancangan manusia. Daud menasihati semua pembaca Mazmur 64 untuk tetap percaya kepada Tuhan yang akan membela umatnya. Daud tidak perlu membela diri di hadapan manusia karena ia tahu bahwa Tuhan adalah pembelanya. Tuhan sanggup membalikkan keadaan buruk yang akan atau sudah terjadi, menjadi baik dan indah bagi kita. Daud menekankan bahwa setiap orang benar dan orang jujur tidak perlu gentar, karena Tuhan menolong mereka. Siapa orang benar dan orang jujur ini? Adalah mereka yang menghidupi kebenaran firman Tuhan setiap harinya dan yang menjaga hidupnya selaras dengan firman. Jadi tantangan hari ini adalah, sudahkah kita hidup di dalam kebenaran setiap harinya? Lidah adalah bagian anggota tubuh yang kecil, tetapi dapat membuat segala perkara menjadi besar. Yakobus 3 ayat 5, dengan perkataan, kita dipercaya dan tidak dipercaya, dipuji dan dicemooh, kata-kata menentukan masa depan. Amsal 18 ayat 21, dan karena kata-kata jugalah kita terlepas dari masalah atau malah terjerat masalah. Amsal 21 ayat 23. Seseorang mungkin bisa memaafkan perbuatan orang lain terhadap dirinya, tapi akan sulit melupakan perkataannya. Karena itu, sangatlah penting untuk menjaga ucapan yang keluar dari lidah kita. Namun, kejahatan lidah tidak hanya berkisar seputar fitnah, dusta. Ada sejumlah dampak buruk lain yang dapat dipicu oleh perkataan. Apa saja itu? Lidah, si kecil yang berbahaya. Berikut 4 kesalahan yang kerap kita lakukan, entah sadar maupun tidak, dengan lidah kita. 1. Perkataan yang sia-sia. Tetapi ada orang yang tidak sampai pada tujuan itu dan yang sesat dalam omongan yang sia-sia. 1 Timotius 1 ayat 6. Omongan yang sia-sia adalah ucapan yang tidak jelas, belum terbukti, yang membuat lawan bicara kita sulit memahami pesan yang ingin disampaikan, atau tidak ada faedahnya. Perkataan yang lain di bibir, lain di hati, juga termasuk omongan yang sia-sia. Misalnya, orang yang memiliki pengetahuan tentang firman bisa jadi hanya mengutip apa yang kedengarannya benar, bukan karena itu keluar dari keyakinannya sendiri. Berhati-hatilah dengan hal ini. Anda menunjukkan seakan-akan Anda hebat, punya hidup rohani yang sempurna. Padahal, kenyataannya Anda butuh bantuan dan bimbingan, atau harus memperbaiki kelemahan Anda. Ucapan sia-sia membuat kita tidak mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu pertolongan untuk menjaga hati kita tetap benar di hadapan Tuhan. Jadi, jangan sampai akibat lidah yang sembarangan mengucap, kita justru gagal memperoleh nasihat dan arahan agar tidak salah langkah. 2. Tidak bisa mengekang lidah. Jika Anda bertemu seseorang yang giat beribadah dan melayani dengan luar biasa, tapi sering melontarkan kata-kata kotor, kasar, tidak pantas, tidak membangun, dan menjatuhkan orang lain, bagaimana pandangan Anda terhadap orang tersebut? Saya yakin Anda tak akan terpesona, apalagi terkagum-kagum dengan ibadah atau pelayanannya. Sebaliknya, mungkin Anda akan berkomentar, percuma dia beribadah. Kata-katanya tidak mencerminkan orang yang mengaku percaya Yesus. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya.
Yakobus 1 ayat 26. Bagi Tuhan, ibadah menjadi sia-sia ketika kita tidak bisa mengekang lidah. Saat sedang marah, apakah Anda mengeluarkan sederet nama satwa, umpatan, atau hujatan kasar? Apakah Anda mudah berbohong dan sulit berkata jujur ketika tidak suka atau kecewa dengan seseorang? Apakah Anda menyebarkan keburukannya dan sengaja membentuk opini publik agar menyetujui ketidaksenangan Anda terhadap dirinya? Jika hal-hal di atas masih terjadi, berarti Anda belum mengekang lidah Anda. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4 ayat 29. Saat Anda marah, ingatlah bahwa Anda punya kendali atas lidah Anda. Gunakan kata-kata yang membangun, bukan yang menjatuhkan dan membuat orang lain merasa tidak berharga. Disiplinkan, didik, dan bimbing dia dengan ucapan Anda. Jangan malah sengaja menghancurkan hatinya, atau membuat orang lain terlihat bodoh. Bukannya mendapat hormat, bisa jadi Anda malah dapat musuh dan tidak berbuah di dalam Tuhan. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Amsal 15 ayat 4. 3. Asal bicara. Urutan kedua 10 perintah Tuhan berbunyi. Jangan menyebut nama Tuhan, Allahmu, dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Keluaran 20 ayat 7. Seorang tentara Amalek dari pihak Saul yang lolos dari peperangan melawan Daud mengarang cerita kematian Saul agar ia dianggap berjasa. 2 Samuel 1 ayat 2-16. Ia mengatakan telah membunuh Saul atas permintaannya sendiri. Tentara itu akhirnya mati di parang karena perkataannya justru menjadi bukti bahwa ia telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Ayat 16. Kebiasaan asal bunyi seperti ini, apalagi sampai berbohong, bisa menjadi senjata makan tuan. Oleh karena itu, bijaklah dalam berkata-kata, bicarakan hal yang benar, baik, serta bermanfaat bagi diri sendiri dan sesama, bukan agar Anda terlihat pintar, saleh, atau keren. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21. 4. Terlalu cepat menilai orang. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Yakobus 1 ayat 19. Jika Anda mendapatkan info atau rumor tentang seseorang, jangan langsung percaya begitu saja, apalagi diteruskan kepada orang lain sebagai bahan gosip. Usahakan tidak hanya mendengar dari pihak penyampai cerita, tetapi cari tahu dari pihak pertama yang benar-benar mengalaminya. Kenapa? Kadangkala, sebagai pihak kesekian dari rantai informasi, kita mendapatkan cerita yang bias atau sudah menyimpang dari inti masalah. Dengan membuat penilaian hanya berdasarkan kabar yang belum terbukti, kita sudah bersikap tidak adil terhadap orang yang bersangkutan. Waspada dalam berucap, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Tuhan. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Yakobus 3 ayat 8-10. Kita semua pasti pernah salah ucap, baik yang disengaja maupun tidak, sehingga melukai hati orang lain. Yohanes 3 ayat 2. Namun, jangan khawatir, belum terlambat untuk mengubah kebiasaan bicara kita. Mari kita belajar menjaga lidah dari ucapan yang sia-sia, untuk bijak memikirkan dampak ucapan kita, serta lambat dalam berkata-kata. Yakobus 4 ayat 11-12. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah penurut hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau, sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Mari kita tanggalkan dosa-dosa kita,
Salah satu dosa buruk yang perlu sungguh-sungguh kita tanggalkan adalah dosa suka memfitnah orang lain. Jangan suka memfitnah orang lain. Ini berarti kita dilarang mengucapkan fitnah. Tuhan melarang umatnya untuk melakukan fitnah. Bahkan, larangan itu dijadikan suatu judul perikop seperti kita baca dalam Yakobus 4 ayat 11-12. Mengapa fitnah dilarang? Dalam Imamat 19 ayat 16, Tuhan sudah berfirman, "Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia, akulah Tuhan." Tuhan melarang orang mengucapkan fitnah karena itu adalah dosa yang dapat menghancurkan kehidupan orang lain. Apa sesungguhnya fitnah itu? Dan apa saja akibat yang ditimbulkannya? Fitnah adalah perkataan bohong yang bertujuan menjelekkan atau mencelakakan orang lain. Menurut 1 Timotius 4 ayat 4, orang yang melakukan fitnah adalah orang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah dan curiga. Banyak persahabatan yang sudah lama terjalin akhirnya hancur karena fitnah. Banyak rumah tangga retak dan hancur karena fitnah. Juga, banyak usaha, cita-cita terhambat dan gagal karena fitnah. Termasuk, banyak gereja berselisih. Bahkan sampai bertikai karena fitnah. Konflik SARA yang terjadi di negeri kita juga disebabkan oleh fitnah. Fitnah dalam bahasa Yunaninya menggunakan juga kata diabolos. Kata ini berarti pemfitnah. Selain untuk menjelaskan pemfitnah, kata ini juga dipakai untuk menjelaskan iblis. Coba lihat, pemfitnah dan iblis mempunyai tempat yang sejajar dalam kata diabolos. Cukup masuk akal memang jika dua hal ini disejajarkan. Pemfitnah suka menyebarkan kata-kata bohong, dan ini tergolong sifat utama dari iblis. Mereka menyebarkan kebohongan agar orang lain dirugikan. Atas dasar ini maka sungguh tepat jika dalam Wahyu 2 ayat 9 orang-orang yang suka melakukan fitnah dikategorikan sebagai jemaah iblis. Dalam pembacaan kali ini dikatakan bahwa memfitnah orang berarti mencela hukum. Fitnah adalah mengatakan sesuatu tentang orang lain yang belum tentu benar. Sementara yang paling tahu tentang manusia sampai kepada hal yang paling detail hanyalah Tuhan. Jadi kita tidak boleh menyampaikan sesuatu tentang orang lain. Apalagi kalau hal itu adalah hal yang negatif. Sebelum kita tahu hal yang sesungguhnya. Kalau tidak, maka kita telah mendahului Tuhan dan sekaligus merugikan orang. Bagi Tuhan inilah adalah dosa yang harus kita jauhi. Karena fitnah adalah dosa maka Luther memberikan nasihat. Jangan berikan tempat kepada pemfitnah dalam hidupmu. Lebih lagi, Paulus dengan tegas menasihati orang-orang Kristen di Efesus. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Tuhan, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Efesus 4 ayat 30-31. Faktor terbesar yang mendorong orang melakukan fitnah adalah iri hati. Selama iri hati bercokol dalam diri seseorang maka orang itu tidak akan pernah berhenti untuk melakukan fitnah. Hal ini bisa terjadi dalam hubungan suami istri, dalam hubungan para majelis, dalam hubungan para pengurus. Pelayanan yang diwarnai oleh sikap iri hati dan fitnah tidak akan membuahkan hasil yang baik. Pelayanan seperti itu tidak layak di hadapan Tuhan. Seperti dikatakan oleh Daud, "Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus?" Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Mazmur 15 ayat 1-3. Bagaimana caranya menghindarkan fitnah dari kehidupan kita? Kita harus menyadari bahwa fitnah selalu dibuat orang agar orang lain dirugikan. Tetapi, tanpa dia sadari pula bahwa apa yang dilakukannya itu akan membawa penderitaan bagi dirinya sendiri. Tuhan sendiri akan menghukum orang-orang yang melakukan fitnah. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 6 ayat 10, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Paulus menyatakan bahwa orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Roma 3 ayat 8. Bangunlah kehidupan dan pelayanan kita tanpa fitnah.
Amsal 26 ayat 20 berkata, "Bila kayu habis, padamlah api, bila pemfitnah tak ada, redalah pertengkaran." Mazmur 109 ayat 1 ayat 20. Sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku. Mereka berbicara terhadap aku dengan lidah dusta. Dengan kata-kata kebencian mereka menyerang aku dan memerangi aku tanpa alasan. Mazmur 109 ayat 2-3. Kita pasti sangat familiar dengan ungkapan, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Mengapa demikian? Memfitnah memang tidak membunuh secara fisik. Tapi ketika seseorang memfitnah sesamanya berarti ia membunuh karakter orang itu, menghancurkan karirnya, masa depannya, reputasinya, merampas kebahagiaan dan ketenangan hidupnya. Itulah sebabnya fitnah adalah sebuah tindakan yang kejam dan sangat tidak manusiawi. Meski demikian tidak sedikit orang beranggapan bahwa memfitnah adalah perbuatan biasa atau kejahatan berskala kecil. Mereka tidak tahu betapa tindakan tersebut berdampak buruk bagi orang yang difitnah. Bahkan dalam dunia bisnis yang penuh persaingan ada pelaku bisnis yang menempuh cara kotor ini yaitu memfitnah sebagai langkah jitu untuk menjatuhkan reputasi lawan bisnisnya, dengan harapan pamor dirinya akan terangkat. Perhatikan tulisan pemazmur, "Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya." Mazmur 15 ayat 1-3. Dengan kata lain, orang yang suka memfitnah tidak akan mendapat tempat di rumah Tuhan atau sorga karena tempat kediamannya hanya disediakan bagi orang-orang yang berlaku tidak bercela, melakukan apa yang adil, mengatakan kebenaran, tidak menyebarkan fitnah dan tidak berlaku jahat terhadap sesamanya. Seorang pemfitnah pada awalnya mungkin akan tertawa lebar dan merasa puas karena keinginan untuk menghancurkan orang lain telah berhasil. Tetapi mereka lupa bahwa cepat atau lambat apa yang ditabur itulah yang akan mereka tuai. Jangan sesat, Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Galatia 6 ayat 7-8. Tidak gampang membiarkan hidup kita lapang dada. Artinya bisa menerima orang lain dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Di dunia ini tanpa kita sadari sering ditemukan orang-orang yang menganggap diri pintar dan orang lain semuanya bodoh. Kesombongan merajalela di dalam hidupnya. Ia tidak sungkan-sungkan membuat orang lain susah. Bahkan ia tidak senang bila melihat orang lain itu bersukacita. Persaingan begitu ketat membuat orang menjadi egois. Yang penting diri kita sendiri sukses. Orang lain gagal peduli amat. Yang penting diri kita sendiri yang beruntung biar orang lain buntung. Nampaknya sangat kejam. Namun hal itu yang terjadi karena kepentingan sendiri itu membawa dampak buruk bagi orang lain. Jurang pemisah dan perbedaan status dan ekonomi menciptakan kesombongan. Gengsi dapat membawa manusia menjadi iri dan bersikap arogan satu dengan yang lain. Seharusnya sesuai dengan ajaran firman Tuhan maka manusia satu dengan yang lainnya saling mengasihi. Namun karena sudah terjangkit iri hati maka kasih itu berubah menjadi benci. Kesuksesan pihak lain merupakan ancaman sedangkan kegagalannya merupakan peluang dan kesempatan. Dalam kondisi yang demikian maka tidak heran ada orang yang senang melihat orang susah. Dan ia akan susah melihat orang senang. Menginginkan kesusahan orang lain adalah cara kerja iblis. Orang yang sudah terpengaruh iblis berusaha balas dendam, misalnya dengan menyantet, membuat orang lain sakit. Ajaran firman Tuhan itu kasih. Cara kerjanya bertolak belakang dengan cara iblis. Kasih menginginkan kebaikan dan keberuntungan bagi orang lain bahkan sesungguhnya termasuk musuh kita. Firman Tuhan mengajar, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Roma 12 ayat 15. Sikap yang diajarkan oleh firman Tuhan berfokus kepada kasih dari Yesus. Ada rasa kepedulian, simpatik dan empatik yang mendalam pada keadaan orang lain, bukan rasa cuek dan hanya fokus pada diri sendiri. Sudah siap, saudara?